Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat tahun baru 2023. Tema firman Tuhan saat ini adalah Migdal Eder, ya. Migdal Eder, strip Menara Kawanan Domba. Kita akan membaca Lukas pasal yang kedua, ayat 7 dan seterusnya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, sebentar. Yang malaikat ini memberitakan berita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pemberitaan malaikat ini terjadi tepat pada hari kelahiran Tuhan. Ya, gembala itu menerima berita pada waktu malam. Sementara saya sudah konfirmasi, ya. Jadi Tuhan itu dilahirkan jam 9 pagi, ya. Sedangkan tanggalnya seperti yang dulu pernah saya sampaikan kepada saudara, ya. Mari dilanjutkan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih. Ya, jadi pemberitaan kelahiran Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 itu terjadi pada hari Tuhan Yesus dilahirkan. Ya, itu terjadi malam hari, sedangkan Tuhan Yesus itu dilahirkan jam 9 pagi. Tanggalnya ya seperti yang pernah saya sampaikan kepada saudara dulu, ya. Kemudian para gembala tadi yang sudah menerima berita dari malaikat mengatakan, "Marilah kita pergi ke Bethlehem." Kemudian di Bethlehem mereka menjumpai Maria, Yusuf. Ya, ayat yang ke-16 itu dikatakan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ya, di sini dikatakan dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 7 dikatakan di bedung kain lampin. Ya. Kemudian para gembala kembali dari tempat bayi Yesus. Bapak Ibu sungguh Tuhan, berita ini ya disampaikan kepada para gembala. Tempatnya berdekatan dengan tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Sudah cermati, saya bacakan ulang ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat lain di rumah penginapan.
di daerah itu tuh berarti di daerah dekat Tuhan Yesus itu dilahirkan, ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ya, jadi berita itu disampaikan malaikat berdekatan dengan tempatnya Tuhan Yesus dilahirkan. Kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi dalam Injil Lukas pasal 2 ini Tuhan Yesus itu masih bayi, baru dilahirkan. Pagi dilahirkan, malam para gembala datang. Perlu saudara ketahui, ya, Tuhan Yesus itu dilahirkan di dalam goa di daerah Migdal Eder, ya. Goa itu besarnya 3 kali 4 meter, ya, 3 kali 4 meter. Migdal Eder itu sama dengan, ya, nanti saya jelaskan. Saudara catat, saudara renungkan Injil Lukas pasal 2 ini. Kemudian kita akan membaca Injil Matius pasal 2. Kita baca ayat 1 dan seterusnya sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, ya, barulah orang Majus itu datang. Kemudian dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ini berarti waktu dia datang itu Tuhan Yesus sudah lahir. Ya, terus? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus? Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam ya, terima kasih sampai ayat 6 dulu. Ya, dari ayat 2 sampai ayat 6 tadi, Herodes dan seluruh Yerusalem itu terkejut. Kemudian Herodes mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk ditanyain kepada mereka itu, di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan. Kemudian para ahli Taurat dan imam-imam kepala mengatakan bahwa itu di Bethlehem, ya, di tanah Yehuda. Itu merujuk kepada kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang kedua, ya. Setelah Herodes mengumpulkan, ya, ahli Taurat dan imam-imam kepala, kemudian rapat itu bubar. Namun kita lihat ayat 6. Maksud saya ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Nah, kemudian Herodes ini dengan diam-diam setelah rapat dengan orang Yahudi dari kalangan Bait Allah, bubar dengan diam-diam karena dia raja, ya, punya hak, punya kuasa, punya kemampuan untuk memanggil orang Majus ini dengan diam-diam. Kemudian melakukan penelitian, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Mereka, Herodes ini bertanyanya bukan dari kitab, tapi bertanya, kapan kamu lihat bintang itu? Kemungkinan besar Herodes ini juga seorang astronom, ya, seorang astronom yang bisa membaca, ya, bintang, bukan astrologi, ya, tetapi astronom, ya. Bertanya, kapan kamu lihat bintang itu? Lihat bintangnya kan di timur, terus berjalannya tuh sampai berapa saat baru datang di situ, ya. Terus ayat yang ke-8.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ini ya tipu-tipunya Herodes. Ya, sesuai dengan petunjuk para imam kepala dan ahli Taurat tadi, kamu pergi ke Bethlehem. Kamu selidiki mengenai anak itu. Di sini tidak disebut bayi, tetapi disebut anak, ya. Disebut anak itu. Kalau bahasa Inggrisnya ayat yang ke-8 itu disebut sebagai ayat yang ke-9 disebut the young child. Ya, young child. Karena satu bukan children, ya, the young child. Yang disebut sebagai young child, ya. Young child itu ya menurut NAEYO ya, yang disebut young child itu adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Ya. Young child, bukan lagi baby, ya. Kalau di dalam Lukas tadi masih disebut babe atau bayi. Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi di sini Tuhan Yesus disebut sebagai anak, young child, ya. Dilanjutkan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terima kasih. Ya. Mereka itu tiba di Bethlehem, ya, karena bintangnya itu mendahului mereka, berangkat lebih awal, sehingga orang Majus itu tinggal mengikuti. Dan akhirnya bintang tersebut berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ya, jadi waktu itu ketika Tuhan Yesus itu sudah disebut dengan young child, ya, maka Tuhan Yesus itu sudah berada di dalam rumah, ya, tidak lagi di palungan, tidak lagi di bedung, bukan lagi bayi, tetapi sudah disebut anak, ya, usia 0 sampai 8 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saya konfirmasi, rumah yang di Bethlehem ini adalah rumahnya Isai, ya, rumahnya Isai atau rumahnya Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, rumahnya Isai atau rumahnya Daud, ya. Dan sesuai dengan ayat 9 dan ayat 12, ya, ayat 9 sampai 12, kemudian ayat 13, maka ketika Tuhan Yesus itu berada di rumahnya Isai atau di rumahnya Daud, Tuhan Yesus itu usianya sekitar 2 tahun, ya, usianya sekitar 2 tahun. Karena kalau kita membaca ayat yang bukan 13 ya tadi, ayat 16, mari dibaca Pak Guntur. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, Herodes itu tahu berapa umurnya Tuhan Yesus itu dari orang Majus. Karena orang Majus menceritakan kapan dia itu melihat bintang. Ya, kemudian dia datang ke Yerusalem dengan petunjuk bintang tersebut. Tentunya dia tidak naik pesawat, ya, mungkin naik onta, keledai atau apa. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka pada waktu itu usianya Tuhan itu sudah 2 tahun ke bawah, ya,
belum sampai 2 tahun ya, sekitar menjelang 2 tahun. Nah, karena Herodes itu ngamuk ya, marah, maka semua anak kecil di Bethlehem yang umurnya 2 tahun ke bawah semuanya dibunuh dengan harapan dari semua pembunuhan yang acak dan total tadi Tuhan Yesus termasuk yang di dalamnya. Tetapi perlindungan Tuhan itu sangat nyata. Ya, pada waktu itu makrifat yang diberikan kepada orang-orang yang dipakai Tuhan itu mimpi. Ya. Orang Majus tersebut mendapat petunjuk Tuhan lewat mimpi, jangan balik ke Herodes, cari jalan lain. Demikian juga Yusuf diberi petunjuk lewat mimpi. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, orang akhir zaman ini belum tentu setaat orang Majus ataupun setaat Yusuf. Mimpi itu ya seperti kembang tidur, lupa, kalau diingat pun ya sudah masa bodoh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi orang-orang pada zaman itu ya sedemikian taatnya kepada mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, seperti juga halnya Yusuf, begitu taatnya kepada petunjuk Tuhan yang diterimakannya dengan lewat mimpi yang membuat dia sanggup menjalani MP3 kesengsaraan 13 tahun cuma karena mimpi. Dan tepat 13 tahun kemudian dia melihat mimpinya menjadi kenyataan ketika saudara-saudaranya semuanya sujud di hadapannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi antara Injil Matius dan Injil Lukas itu ceritanya demikian ya. Kalau orang Majus, imam-imam kepala serta ahli Taurat juga Herodes ya, itu berfokus kepada Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka malaikat yang memberitahukan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, itu berfokus kepada suatu daerah dekat Migdal Eder. Ya, Migdal Eder atau menara kawanan domba. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat tempat di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan, ya. Kita baca Mika pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Saudara perhatikan, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Terus? Dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Mereka yang pincang dijadikan pangkal keturunan itu siapa? Itu adalah Yakub. Ya, ketika dia bergumul di tepi sungai Yabok, ya, kemudian dia menang. Namun kemudian pangkal pahanya itu ditekan sampai akhirnya dia pincang karena pergumulannya. Saudara bisa baca itu Kejadian 32 ayat 25 sampai 32. Dan mereka yang diusir itu siapa? Dan yang diusir menjadi suatu bangsa yang kuat itu juga Yakub, ya, yang diusir oleh Laban. Saudara bisa baca Kejadian pasal 31 ayat 1 dan seterusnya. Jadi ini berbicara tentang Yakub, ya, yang merupakan pangkal suatu keturunan dan pangkal suatu bangsa yang kuat. Itu berasal dari dia yang pincang dan dia yang diusir. Tuhan itu mampu menjadikan sesuatu dari satu keadaan yang sangat memelas,
ya, sangat tidak berharga. Bapak yang kasih Tuhan, pincang dan diusir. Tapi dia menjadi suatu pangkal keturunan, suatu pangkal bangsa yang kuat, bangsa Israel. Jadi pergumulan itu kadang-kadang memang membuat kita itu pincang. Ya, pincang itu dalam artian tentunya bukan pincang-pincang kakinya, mungkin pincang perekonomiannya, ya, pincang pendidikannya. Bapak yang kasih Tuhan, karena kita harus bergumul, kita mengalami suatu kepincangan, sesuatu yang tidak seimbang, tidak stabil. Sudah begitu diusir oleh Laban, dimulai dengan sikap-sikap yang tidak enak dari saudaranya Lea dan Rahel. Ya, akhirnya Tuhan memerintahkan supaya Yakub itu kembali melalui satu pertengkaran, akhirnya mereka berpisah. Ya. Dan Tuhan akan menjadi raja di atas mereka di Gunung Sion, atas yang pincang, atas yang diusir. Itu Tuhan menjadi raja. Dan dia itu berkedudukan di Gunung Sion. Puncak Gunung Sion itu penggenapannya Wahyu 14. Bapak yang kasih Tuhan. Wahyu pasal 14, ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita akan fokus pada ayat yang ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ya, dan engkau, hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba itu dalam bahasa Ibrani itu Migdal Eder. Menara itu suatu bangunan yang tinggi, bertingkat-tingkat. Nah, di situ ada benteng yang mengelilingi. Di dalamnya itu ada goa. Ya, di dalam menara kawanan domba, di dalam Migdal Eder itu ada goa. Ya. Saya bacakan dalam terjemahan lama, ya. Maka engkau, hai Migdal Eder, hai Ophel putri Sion, kemuliaanmu akan datang, bahkan pemerintahan yang dahulu itu akan datang, yaitu kerajaan putri Yerusalem. Bahasa Jawanya, ya, ana dene sira he pangungak kaning pepantan, ya, tenggere putri ing Sion, sira bakal katekanan lan kawengku maneh dening pangawasa kang dingin, ya keprabone putri ing Yerusalem. Menara itu tempat pangungaan. Pangungaan itu tempat untuk menengok ancaman musuh. Kalau sekarang gitu kecilnya tuh saudara lihat, ya, joteng itu, ya, itu menara. Tapi itu kan kecil, ada tempat untuk ngungak tuh melihat, ya, melihat tentunya musuh, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, menara kawanan domba dalam bahasa asingnya Migdal Eder, ya, itu suatu menara yang sudah ada sejak zamannya Yakub, ya, menjadi tempat khusus untuk mengurung domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi korban di bait Allah di Yerusalem. Karena sesuai dengan aturan, ya, Taurat, semua binatang korban itu haruslah yang terbaik, ya, haruslah tidak bercacat celah. Sebab itu mereka itu sejak dilahirkan sampai dirawat itu dalam perlindungan yang dahsyat. Mereka itu dilahirkan, ya, di Migdal Eder itu ada goa, itu tempat melahirkannya domba-domba pilihan. Begitu dilahirkan, domba-domba tersebut dibersihkan, kemudian dibungkus kain lampen, ditaruh di dalam palungan. Tidak seperti domba-domba pada umumnya yang bukan domba-domba untuk kurban. Jadi yang ditaruh di menara, ya, kemudian ada tembok di bawahnya itu berkeliling, menaranya itu untuk para
gembala-gembala khusus domba-domba sembelihan tadi ya, untuk melihat keluar, untuk ngungak kawanan musuh yang mungkin mendekat. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di dalam Migdal Eder ya, tembok ya, benteng yang dikelilingi dan di atasnya ya, dan di situ ada menara ya, itu ada gua, tempat tadi sudah saya katakan untuk melahirkan dan memelihara domba-domba yang baru dilahirkan. Itu untuk khusus domba-domba sembelihan yang terpilih, yang baik, yang nanti setiap saat ya, imam-imam dari Yerusalem itu akan memeriksa domba-domba tersebut, kemudian dipilih yang tidak bercacat celah. Domba jantan untuk korban bakaran, sedangkan domba betina untuk korban pendamaian. Domba-domba itu dipelihara dengan cermat, dengan hati-hati, sesempurna mungkin. Ya, begitu lahir itu dibersihkan, kemudian dibedung dengan lampen. Ya, semua korban harus sempurna, tak bercacat celah. Kita baca Imamat pasal 1 ayat 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ayat pasal 3 ayat 6. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Kemudian kita baca Maleakit 1 ayat 6 dan seterusnya. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu nyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun di Israel itu ada tempat untuk memelihara ya binatang-binatang kurban sedemikian rupa, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi namanya orang Israel itu banyak. Ada yang tidak taat. Dan mereka kebanyakan mempersembahkan binatang-binatang yang asal saja. Ya, yang timpang, yang buta, yang dirampas, yang bercacat. Dan Tuhan murka. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi memang karena sejak awal kitab Imamat, hukum Taurat ya, 5 kitab Musa itu menghendaki pengorbanan kepada Tuhan itu adalah binatang yang terbaik. Demikian juga dalam persembahan pentahbisan 3 ekor binatang.
lembu jantan muda, domba jantan pertama, domba jantan kedua, semuanya itu adalah tidak bercacat. Nah, tidak bercacat itu dipelihara sedemikian rupa sejak masih dalam kandungan induknya, dirawat di menara kawanan domba yang dijaga sedemikian rupa supaya tidak rampok, tidak dicakar, ya, tidak menjadi rusak badannya, kulitnya, atau matanya mungkin kecakar, buta, kemudian bisa direbut gembala. Tidak, tetapi jangan sampai terjadi hal itu. Sesempurna mungkin sejak dari kandungan induknya dilahirkan, ya, sampai dirawat sampai saatnya genap untuk diambil oleh imam-imam dari Yerusalem untuk dikorbankan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah ada suatu tempat namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu, ya, itu menara kawanan domba. Adanya di mana? Mari kita baca Kejadian pasal 35. Kita baca ayat yang ke 17 sampai 21. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya. Ya, lebih baik langsung dari ayat 16 ya. Judulnya saudara perhatikan. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ya, jadi Rahel itu meninggal pada saat melahirkan Benyamin. Ya, dia dikuburkan di sisi jalan Efrata. Ya, Efrata, Bethlehem. Jalan menuju ke Bethlehem. Daerah itu sudah daerah Bethlehem, tetapi masih daerah Efrata. Terus ayat 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya, kemudian setelah Rahel dikuburkan, Yakub itu berkemah dekat makam istrinya. Ya, berseberangan dengan Migdal Eder. Bahasa Ibrani Migdal itu artinya menara. Sedangkan Eder itu kawanan domba. Ya, menara kawanan domba itu dalam bahasa Ibraninya Migdal Eder. Itu ada di daerah dekat Efrata, dekat Bethlehem. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Ya. Ada dekat Efrata, ada dekat Bethlehem. Ya, jadi antara Migdal Eder, Efrata, Bethlehem itu satu lingkungan. Ya, seperti umpamanya anak zaman sekarang dilahirkan di Jogja. Jogjanya tepatnya di mana? Oh, tepatnya di Panti Rapih atau di Bethesda. Ya, di Bethesdanya di mana? Oh, di kamar nomor sekian. Nah, demikian juga Tuhan Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Tepatnya di menara kawanan Migdal Eder. Di sebelah mana? Oh, di dalam goa. Goa dari Migdal Eder tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita memikirkan begitu sempurnanya Tuhan itu melindungi ya anaknya yang diutus datang ke dunia. Seperti Tuhan melindungi Musa yang diutusnya, yang dipilih dan dipersiapkan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Orang Israel kebanyakan, apalagi orang bait suci tidak tahu, ya. Herodes tidak tahu, karena Herodes punya kuasa, ya semua anak Bethlehem 2 tahun ke bawah dibunuh. Tetapi malam sebelumnya Tuhan Yesus yang usianya hampir 2 tahun itu dibawa ke Mesir. Di Mesir 1 tahun, ya. Ketika Herodes yang jahat itu sudah mati, sama Tuhan disuruh balik, ya. Tapi Yusuf masih takut, akhirnya dia untuk tinggal di daerah Yudea Yerusalem, akhirnya dia pergi ke Nazaret. Pergi ke Nazaret karena rasa takut, tapi itu ternyata menggenapi
firman nubuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu lahir di dalam gua yang terdapat di Migdal Eder. Migdal itu menara, Eder itu kawanan domba, ya. Yang terdapat di Migdal Eder, ya. Jam 9, tanggal tahun, ya. Tepatnya seperti yang sudah saya beritakan, gua tersebut terdapat di dalam menara kawanan domba untuk kelahiran dan merawat domba-domba yang baru lahir. Nah, sekarang ini tempat itu dilestarikan, ya, di dalam bangunan yang disebut Gereja Ladang Gembala. Ada sana di tanah Palestina, ya. Itu di tenggaranya Bethlehem, ya, tepi barat Palestina. Kapel ini menandai tempat di mana malaikat-malaikat pertama kali mengabarkan kelahiran Tuhan Yesus, ya. Di depannya itu ada tulisan Sanctuary Gloria in Excelsis Deo. Artinya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, ya. Gloria in Excelsis Deo itu bahasa Latin, artinya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Di sana dibangun kapel, ya, oleh Gereja Katolik. Perlu saudara ketahui, ya, gereja itu, ya, sejak dinamakan Katolik itu hanya ada satu sampai tahun 1517. Jadi hampir 15 abad yang ada tuh ya hanya Gereja Katolik, ya. Baru tahun 1517 itu ada Protestan, ya, dengan segala aliran-alirannya. Baru kemudian tahun 1900-an itu mulai ada lagi Pantekosta yang dimulai di Amerika. Yang salah satu tokohnya itu ya Bapak F.G. Van Gessel itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadinya gereja itu ya cuma satu sampai tahun 1517. Ya, itu membangun gereja tepat di tempat malaikat itu berbicara kepada para gembala ketika Tuhan Yesus itu baru berusia sekian jam, belum sampai 1 hari, ya. Itu menurut Lukas pasal 1, ya. Kemudian di sana juga ada namanya gereja, kalau tadi Gereja Ladang Gembala, di Israel sana tuh ada gereja kelahiran, ya. Itu dibangun di Migdal Eder, ya, dibangun di Migdal Eder atau di Menara Kawanan Domba. Gereja itu di Bethlehem, Palestina, Gereja Katolik, ya. Gereja kelahiran di Bethlehem atau di Migdal Eder ini di dalamnya ada gua, ya. Tempat Yesus lahir, dibangun oleh Kaisar Konstantin, ya. Peletakan batu pertamanya itu tahun 325 Masehi, kemudian diresmikan 31 Mei tahun 339. Gereja kelahiran ini berkali-kali rusak, hancur, kemudian dipugar, diperbaiki pada zaman perang salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Itu diperbesar menjadi tempat upacara penobatan raja-raja Yerusalem era perang salib. Jadi Yerusalem itu pernah punya raja-raja pada zaman perang salib, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Muslim, ya, dikuasai juga dari Ottoman, kemudian rusak saat gempa bumi Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu pernah terjadi gempa bumi yang besar tahun 1834, tahun 1836, tahun 1837. Lah gereja ini rusak. Kemudian seluruh dunia, ya, ada yang mengorganisir untuk gereja itu diperbaiki, gereja kelahiran yang di Migdal Eder ini, ya. Akhirnya gereja kelahiran di Migdal Eder ini terdaftar sebagai situs warisan dunia yang menjadi tempat bersejarah yang diakui oleh UNESCO, ya. Akhirnya diakui oleh UNESCO pada tahun 2012. Jadi sejarahnya tuh sejak zamannya Yakub sampai waktu lahirnya Tuhan Yesus sampai sekarang itu ada. Nah, itu menjadi tempat
wisata spiritual. Di dalamnya tuh ada gua, betul ada gua yang dimana gereja kelahiran itu besar sekali, di dalamnya ada gua, itu tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Lah sejarahnya seperti yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan dan yang disampaikan oleh Tuhan demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya tentunya tidak sebaik gua yang sekarang. Ya dulu ukurannya cuma 2x3. Perlu juga saudara ketahui pada zaman dahulu itu orang itu, ya apalagi kalau orang itu mampu, itu mereka membuat gua di tempat yang tersembunyi. Contohnya ya Terah, bapaknya Abraham, ya itu menyembunyikan Abraham sampai usia kurang lebih 10 tahun. Karena Abraham itu ketika lahir itu sangat bersinar sekali, bisa langsung ngomong, ya bernubuat. Nah, Terah itu adalah ajudan dari Nimrod, ajudannya Nimrod yang menyembah berhala. Nah, Abraham ini setelah, maksud saya si Terah bapaknya Abraham ini ya diberitahu sama Abraham bahwa berhala itu bukan Tuhan, dia tuh enggak bisa apa-apa. Aku remukkan, aku begini-begini, dia enggak ngelawan, dia enggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya bapaknya dibukakan hatinya oleh Roh Kudus, ya, dan akhirnya pindah sama Tuhan, diperintahkan pindah, ya, dari Ur Kasdim ke Haran. Harusnya langsung ke tanah Kanaan, tapi mereka bertempat tinggal dulu di Haran. Di sana Terah bapaknya Abraham itu mati, kemudian Tuhan perintahkan Abraham untuk nyebrang, ya, nyebrang laut. Ya, kemudian dia pergi ke Kanaan, itu sejarahnya demikian. Jadi selama bertahun-tahun Abraham itu disembunyikan di gua bersama ibunya. Setiap saat ya perlengkapi kebutuhannya, makanannya dan sebagainya. Lah demikian juga tahun-tahun selanjutnya di sana itu banyak gua-gua. Salah satunya adalah Migdal Eder yang dekat Efrata, dekat di daerah Bethlehem. Jadi waktu Yakub itu belum jadi apa-apa, masih baru saja diusir dari oleh Laban. Dia berkemah di seberang Migdal Eder. Migdal Eder sudah ada, menara kawanan domba itu sudah ada, mungkin punyanya penguasa Kanaan. Tapi kemudian beralih, ya, sampai kepada zamannya Daud, Salomo, ya, sampai pada zamannya Tuhan Yesus itu dikuasai oleh seperti gubernuran Bethlehem begitu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kemudian dari semua peristiwa tadi, di mana Migdal Eder itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita wisata ke Israel ada, gereja Ladang Gembala ada, ya, gereja Migdal Eder, gereja kelahiran di dalamnya ada gua itu ada. Bahkan diakui sebagai warisan, ya, dunia yang dicatat oleh UNESCO, ya. UNESCO itu United Educational, ya, Scientific and Cultural Organization, ya, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian keilmuan dan kebudayaan di bawah PBB, ya. Kemudian dari sejarah ini pengajarannya untuk kita apa? Berkat rohaninya untuk kita itu apa? Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ya, terus. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya."
Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ya, jadinya Andreas dan Yohanes, rasul penulis Injil Yohanes ini, mereka berdua itu tadinya muridnya Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian ketika ditunjukkan, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa isi dunia. Kemudian Andreas dan Yohanes rasul itu mengikut Tuhan Yesus. Dia minta untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu ada ayat mengatakan yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis legowo. Ya, Andreas sama Yohanes rasul itu ya memang itu haknya Tuhan Yesus sebagai kepala, karena mereka nantinya akan menjadi 12 rasul. Bapak yang kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus itu saudaraan. Ya, kita baca Lukas pasal 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, jadi malaikat itu memberitahu Maria, sekarang ini Elisabet yang adalah sanakmu itu juga sedang mengandung, ya, mengandung anak laki-laki. Diberitahukan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Ya, terima kasih. Nah, Elisabet sanakmu, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and behold thy cousin, ya, cousin tulisannya. Cousin itu artinya sepupu, ya, saudara satu nenek. Jadi Maria dan Elisabet itu sepupu, ya, cousin, ya, cousin bacanya, ya, sepupu. Nah, kalau Elisabet punya anak Yohanes Pembaptis, Maria punya anak Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus sama Yohanes Pembaptis itu sepupu 2 kali. Ibunya sepupu 1 kali, sepupu 2 kali. Kalau ini punya anak, ya, Tuhan Yesus nggak punya anak, ya, nanti sepupu 3 kali. Orang Dayak saya dengar begitu ceritanya, ada sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, ya, ada sepupu 3 kali, ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis itu tahu, ya, mesti diceritani, namanya itu sepupu, saudara, kan sering ketemu, ya, sering ketemu, diberitahu, oh dulu kamu lahirnya tuh di sana, kamu di sana, kamu di sana. Tapi kalau kita membaca Injil Yohanes, tampaknya Yohanes sama Tuhan Yesus itu tidak saling mengenal, ya. Itu namanya tokoh paradoksal, ya. Tokoh paradoksal itu seperti itu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau semua ditulis nanti kan jadi silsilah, ya, buku silsilah, tapi tidak demikian firman itu. Ya, ada tokoh paradoksal. Padahal Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus itu sepupu, ya. Maksudnya ibunya itu, ya, si Maria dan Elisabet itu cousin, ya, kausin, ya, tulisannya kausin atau sepupu sanakmu. Lah anaknya kan juga sepupu lagi, ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu sangat tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya di menara kampanan domba, sehingga ketika lewat langsung tunjukkan, lihatlah anak domba Allah. Karena memang lahirnya di gua tempat domba-domba, sembelian domba-domba pilihan itu dilahirkan. Dibersihkan, dibedung, ditaruh di palungan. Itulah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Bukan lagi domba-domba betulan, ya, domba-domba binatang itu bukan. Tetapi inilah domba Allah yang lahir di tempat Migdal Eder itu, ya. Nah, dari situ kita mengambil satu pelajaran bahwa
ya, hubungan keluarga, ya, hubungan sanak saudara, itu kalau dipelihara, itu akan mempermudah dan menopang berita keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, akan mempermudah dan menopang berita Injil, berita keselamatan, sampai terwujud keluarga Allah. Dari keluarga darah daging nanti akhirnya menunjuk kepada keluarga Allah. Kalau seseorang pergi ke daerah mana, itu biasanya di sana tuh ada saudaranya yang menjadi jujukan nih, kalau orang Jawa katakan begitu. Baru nanti kemudian tinggal di hotel, baru keliling-keliling dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak perlu saudaraan begitu. Tapi banyak-banyak Injil zaman itu, Rasul Paulus itu kalau pergi menginjil ke daerah-daerah ya di Asia, di Turki sampai ke Eropa, itu mencari nomor satu itu mencari sinagoga. Karena pasti sinagoga itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Ya, di sana dia menyampaikan Injil, baru nanti orang-orang sekitarnya menerima, ya. Jadi hubungan kekeluargaan itu perlu, Bapak yang kasih Tuhan, dipelihara dari keluarga darah daging sampai menjadi akhirnya semuanya masuk dalam keluarga Allah. Artinya semuanya disatukan di dalam keluarga Allah. Seperti pergumulannya Rahab, perempuan sundal dari loteng Yeriko itu. Dia berjuang, bergumul untuk seluruh keluarganya menjadi masuk dalam keluarga Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sudah perhatikan dari Yakub ya dan keluarganya yang dimana dia berkemah di seberang Migdal Eder. Bapak Ibu kasih Tuhan. Akhirnya terus tempat itu dipelihara sampai menjadi tempat kelahirannya Tuhan Yesus. Kita baca Efesus pasal 2. Ayat 16 sampai 19. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Kemudian kita baca 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran? Ya, sebagai keluarga Allah itu haruslah sudah tahu bagaimana seharusnya keluarga Allah itu hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena keluarga Allah itu adalah jemaat dari Allah yang hidup. Dia itu adalah penopang dan dasar kebenaran. Jadi yang menopang ya dasar kebenaran dan yang menopang kebenaran itu adalah adanya jemaat. Ya, jemaat itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah itu sudah tahu jikalau ada sesuatu seperti suatu keterlambatan berkat, keterlambatan informasi, keterlambatan segala sesuatu, dia harus sudah tahu bagaimana harus hidup. Jangan sampai sebagai dasar tiang penopang itu beranjak. Dulu kita sering diajar suatu rumah ya, itu kalau yang diterbangkan angin ya, itu genteng.
tentu terjadi kebocoran. Ya, bisa dan sangat mudah untuk diperbaiki. Tetapi kalau tiang penopang itu beranjak tidak sabar dan tidak teguh, maka tentunya bangunan rumah itu ambruk. Seperti rumah Dagon, tempat di mana Samson itu dianiaya, disiksa. Ya, namun ketika rambutnya mulai tumbuh, kekuatan Allah mulai pulih, dia minta terakhir supaya dia boleh mempersembahkan satu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dia minta mati bersama-sama dengan sambil membunuh, ya, artinya membunuh orang-orang kafir penyembah Dagon itu sampai mati, berperang sampai mati. Maka tiangnya itu dirangkul, dihancurkan, akhirnya itu semuanya hancur. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jemaat atau keluarga Allah itu adalah tiang penopang. Ya, dan itu pondasi dari kebenaran. Injil itu ada dan diakui sampai sekarang itu karena adanya orang Kristen. Ya, karena adanya orang Kristen. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, karena adanya orang Kristen yang teguh. Sekalipun kadang-kadang ada keterlambatan di dalam banyak hal. Keterlambatan berkat, keterlambatan pertolongan Tuhan, keterlambatan dalam hal lain hal. Itu seizin Tuhan untuk menguji kita. Ya. Jadi kekeluargaan dimulai dari keluarga kecil, ya, dari keluarganya Yakub yang tinggal di seberang Migdal Eder itu sampai akhirnya dia itu menjadi suatu pangkal, suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir juga di situ. Terus sampai bangsa-bangsa dimenangkan, terwujud keluarga Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu kekeluargaan dari jasmani sampai rohani itu perlu diperhatikan. Keluarga itu sangat penting dan itu yang terutama bagi kita selagi kita masih hidup dalam darah daging, sampai pun nanti di dalam kekekalan. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan itu kalau dulu suaminya itu sudah meninggal, ya, kemudian istrinya baru saja meninggal, dia tuh mencari suaminya. Kalau enggak tahu tanya sama Tuhan, nanti ditunjukkan. Ya, seorang anak yang baru meninggal, papa mamanya sudah meninggal lama, dia mencari orang tuanya. Kalau tidak tahu tempatnya karena memang luas sekali, tanya sama Tuhan, nanti sama Tuhan diantar. Seperti kita keluarga besar atau budaya sudah banyak di sana, mereka kumpul dengan gabung dengan keluarga-keluarga yang lainnya yang sepupu itu, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jadi dari keluarga jasmani sampai pada keluarga Allah yang adalah jemaat itu perlu kita pergumulkan, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian, ya, kalau kita melihat ya Yakub yang pincang, Yakub yang diusir, kemudian dia barusan ditinggalkan oleh istri tercintanya yaitu Rachel, sedang berduka cita, diusir dulu ceritanya, ya, diusir, kemudian pincang, ya, habis doa puasa malah pincang. Habis pergumulan malah pincang. Ya, kemudian sudah begitu istrinya meninggal. Sudah bayangkan Yakub itu seperti apa? Ya, suatu peristiwa yang nampaknya biasa-biasa, sepele. Orang katakan enggak jelas. Anak-anak sekarang tuh nek rapatek mudeng ngono, melihat sesuatu enggak mudeng kan enggak jelas, padahal dia yang enggak mudeng. Ya, padahal dia enggak mudeng tapi dia ngomong enggak jelas. Ya dia yang enggak jelas. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bagi orang yang diurapi Roh Kudus, peristiwa-peristiwa tersebut berkesinambungan. Ya, bersifat progresif ke arah kegenapan yang sempurna. Ya,
Jadi kalau kita dalam kondisi diusir, kemudian sudah begitu bergumul tenanan malah saya pincang, wis ngono, bojone mati. Saya bayangkan Yakub itu seperti apa. Tapi Tuhan katakan dia itu adalah pangkal suatu bangsa yang akan menurunkan raja-raja sampai raja kekal. Berarti sesuatu yang tampak ecek-ecek, kaleng-kaleng, tidak jelas. Tapi kalau itu adalah orang yang diurapi Roh Kudus, maka peristiwa itu tidak berhenti di situ. Itu berkesinambungan, bersifat progresif, ya, maju terus ke arah kesempurnaan. Kita baca HJ pasal 2 ayat 3 sampai 9. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah, ini bukan cuma untuk bait suci yang dibangun Zerubabel, HJ dan lain-lain, tapi setiap dari kita yang termasuk kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan terlebih lagi hierarki. Maka seringkali kita tuh menghadapi satu keadaan seperti tidak ada artinya. Gambaran jelasnya seperti Yakub, anaknya akeh, diusir, ya, wis ngono sembayang malah saya pincang, wis ngono bojone mati. Tapi dia berkemah di Migdal Eder, Jalan Efrata, daerah Bethlehem. Mari terus. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Ya, kalau kita sedang berada dalam kondisi yang tidak jelas, tidak ada apa-apanya, tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, tidak ada keindahan keelokannya, seperti orang yang barusan diusir, sembayang malah pincang, wis ngono malah kepaten, bojone mati, tetap penuh Roh Kudus. Yakub itu kan gambaran orang yang gambaran Allah Roh Kudus, tetap penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus itu tidak berarti terus sukacita, itu bukan. Kalau terus sukacita, itu Matius pasal 4. Tapi orang yang penuh Roh Kudus itu sama Roh Kudus itu Tuhan Yesus justru dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dicoba dengan kenikmatan daging, rasa dan harta. Kalau dia penuh Roh Kudus menolak semuanya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Demikian juga kita yang hidup pada akhir zaman ini. Kita mentahbiskan diri sebagai hierarki. Saya suwe, ora saya enak, malah saya sengsara. Seperti orang yang diusir, seperti orang yang pergumulan malah saya pincang. Wes ngono penuh dengan duka cita, seperti orang kematian. Ya. Tapi kita tetap penuh Roh Kudus. Maka kita akan menyongsong zaman kegoncangan yang dahsyat. Langit, bumi, darat, laut dan bangsa-bangsa. Karena lewat kegoncangan yang dahsyat itu, harta, kekayaan bangsa-bangsa, 7 perkara itu nanti mengalir ke bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca, ya, Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 14. Dibaca yang keras dan cepat. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, sebab tidak mungkin ya darah lembu jantan atau darah domba jantan, sekalipun dia itu dipelihara, dilahirkan di Migdal Eder, menara kawanan domba, itu tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Hukum Taurat itu cuma bayangan. Kalau yang seaslinya sudah datang, ya hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Pengorbanan binatang itu sudah tidak berlaku terus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, ketika ia masuk ke dunia, ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, dia masuk ke dalam goa di Migdal Eder untuk dilahirkan. Beberapa saat dia dirawat di sana sampai akhirnya dipindahkan ke rumahnya, ke rumah leluhurnya, ya, rumahnya Bopo Isai, rumahnya Raja Daud di Bethlehem. Terus kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, korbannya siapa? Yaitu korbannya Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan di Migdal Eder, di tempat domba-domba sembelihan itu dipelihara untuk dikorbankan. Tapi Tuhan tidak berkenan, maka pada akhirnya haruslah domba itu digantikan dengan anak domba Allah, seperti yang diketahui dan ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian bait Allah pun sesuai dengan Yohanes pasal 2 ayat 21, Tuhan sudah tidak lagi menghendaki bait Allah yang jasmani. Rombak bait Allah ini, aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Dan betul, tahun 70 Masehi bait Allah itu dihancurkan. Dan sampai sekarang tidak ada bait Allah. Ya, mereka baru berupaya dengan segala macam cara untuk membangun bait Allah yang ketiga. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan itu belum terwujud, ya. Jadi bait Allah adalah tubuh Kristus, korban-korban binatang adalah korban anak domba Allah. Kemudian kita baca Wahyu pasal yang kelima. Kita baca ayat 5 sampai 12. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungguhlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya,
karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Terima kasih. Anak domba yang tersembelih, anak domba yang disebutkan di sini, itulah adalah anak domba Allah yang lahir di gua yang ada di Migdal Eder tadi. Tempat domba-domba sembelihan itu dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah. Nah, ketika Tuhan datang, semua korban-korban itu sudah tidak diperlukan. Ibrani pasal 10 mengatakan, aku datang, aku mempersembahkan tubuhku sebagai anak domba Allah. Dan anak domba Allah itulah yang membuka 7 meterai. Ya. Dan anak domba yang dilahirkan di Migdal Eder itu, di guanya Migdal Eder itu, dialah yang mentahbiskan kita, goyim, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, untuk menjadi imamat yang rajani, yang akan melaksanakan keputusan Allah pada akhir zaman. Kita dipercaya 7 perkara. Ketika terjadi kegoncangan dahsyat seperti yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Haggai pasal 2 tadi, dari kondisi yang ecek-ecek, tetap penuh Roh Kudus, bumi digoncangkan melalui bencana-bencana, maka 7 perkara mengalir. Nah, itu kembali kita persembahkan, kita menerima 7 perkara, kembali kita persembahkan kepada anak domba yang lahir di menara kawanan domba Migdal Eder itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kita membaca Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2, mari. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, jadi gerakan kuda putih itu meterainya dibuka oleh anak domba. Ya, bukan oleh malaikat sang surya, bukan oleh 7 guru, tetapi anak domba, karena itu berkaitan dengan Israel. Ya. Kemudian kita baca pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Nah, dari meterai ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang ke-7, semuanya itu yang membuka anak domba. Ya. Ketika meterai ke-7 ini dibuka, kita sudah berada di tempat perlindungannya Tuhan, yaitu di bait Allah atau jumbahtera Tuhan. Ketika bumi dilanda polsip berguling-guling selama kurang lebih 28 menit, kita sembunyi di kamar seperti nubuatan dalam Yesaya pasal 26. Kemudian kita baca juga Wahyu pasal 14. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Terima kasih. Ya, seperti nubuat yang diterima oleh Nabi Mika di dalam Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Yang mengatakan, dan engkau he menara kawanan domba, he bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Di tempat
Migdal Eder ini Tuhan Yesus dilahirkan, Nabi Mika itu bernubuat nanti pemerintahan ya yang dulu dimiliki oleh orang Israel itu nanti akan kembali ya, dan kerajaannya itu atas putri Yerusalem ya, dimulai dari bukit Putri Sion sampai kepada kerajaan atas putri Yerusalem. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 berdiri bersama 144.000 ya. Kemudian di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 berita tentang hari perkawinan anak domba. Anak domba itu siapa ya? Anak domba yang dulu dilahirkan di Migdal Eder tadi ya. Kita baca Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi pengantin perempuan itu mempelainya siapa? Dia itu mempelai dari anak domba. Dia itu istrinya anak domba. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan di Migdal Eder. Ya. Kemudian kita akan membaca, kalau kita ini merindukan menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, apa yang harus kita lakukan? Kita baca Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai 30 sampai selanjutnya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini satu pertanyaan. Ya, kalau kita punya keyakinan iman yang teguh seperti ayat 31 sampai 34 tadi, bahwa Tuhan Yesus itu pembela kita, ya. Tuhan Yesus itu tidak akan menghukum kita, ya. Kemudian siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bicara soal kasih itu bicara soal ruang maha suci, iman, harap, kasih. Nah, ujiannya terus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini ujian untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, ujian kasih. Bukan ujian iman di halaman, bukan ujian harap di ruang suci, tetapi ujian kasih. Ujian kasih itu wujudnya ya seperti sering saya katakan, ada penindasan, ada kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kemudian oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, dianggap, diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Sebab itu sebagai domba-domba sembelihan ya yang satu saat dikorbankan di bait Allah, maka itu harus sempurna, tidak bercacat celah. Harus berada, dilahirkan di Migdal Eder, di goa.
Migdal Eder ya, ada menara kawanan domba, dibentengi semua makanan, semuanya minuman untuk domba-domba tersebut yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik. Sebab itu tadi kan keyakinan iman, Tuhan memelihara, ya semuanya dipelihara, bahkan satu saat semuanya diberikan bersama Kristus. Namun demikian untuk kita berada di dalam kawasan menara kawanan domba, untuk berada di gua, dilahirkan di sana, untuk berada di Migdal Eder, itu pilihan. Kita diuji lewat penindasan, kesesakan, penganiayaan. Bapak yang kasih Tuhan ya, ada kelaparan, kadang-kadang ditelanjangi, dipermalukan habis-habisan, ada ancaman, ada pedang, terancam maut sepanjang waktu. Kalau pengen menjadi domba-domba sembelihan, orang-orang yang sempurna, bukan lagi dikorbankan di bait Allah untuk disembelih, tetapi ditahbiskan untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah ya orang-orang yang diperlakukan, yang dianggap sebagai domba-domba sembelihan, orang-orang yang tidak bercacat celah, sekalipun mengalami 9 penderitaan salib. Bapak yang kasih Tuhan, ini ujian kasih ya, untuk menjadi mempelai Kristus, dan tidak banyak yang bisa sampai ke sana. Untuk diuji dengan penindasan, diuji penindasan itu bisa lewat siapa saja, tapi semuanya diizinkan Tuhan. Tuhan bisa merekayasa semuanya, karena Tuhan itu maha ya mereka-reka untuk terjadinya rencananya. Ya, mereka-reka itu mengatur segala sesuatunya supaya nanti terjadinya seperti ini atas orang ini. Tuhan menciptakan segala peristiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia punya sejuta cara. Para hakim menyelamatkan orang Israel dengan berbagai macam cara. Ada caranya Gideon, ada caranya Ehud, ada caranya lain-lain. Tapi Tuhan pakai caranya Simson. Maka Tuhan merekayasa Simson itu jatuh cinta sama orang Filistin. Bapak kasih Tuhan, Simson bahkan jatuh cinta sama pelacur Delilah. Bapak yang kasih Tuhan, karena dengan peristiwa-peristiwa tersebut banyak orang Israel, maksudnya orang Filistin itu mati. Tuhan punya sejuta cara. Kadang-kadang caranya begitu sempurna tampak elok, kadang-kadang caranya tampak tidak elok. Bapak yang kasih Tuhan, terserah. Seperti bagian hidup kita ini, seperti tubuh kita ini, ada bagian-bagian yang elok, ada bagian-bagian yang tidak elok. Apakah bagian-bagian yang tidak elok itu dibuang? Karena itu kadang-kadang bagian yang penting. Ya, seperti alat reproduksi itu, ya, itu terpenting. Kalau tidak ada itu, tidak ada manusia sejagat yang sebanyak ini. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ujian yang bertubi-tubi seperti yang dialami Yakub, diusir, sudah bekerja keras 20 tahun sama Laban. Labannya masih tamak, masih kurang. Akhirnya ya keluarganya berbuat, caranya ngusir tidak, lu ngokon ora. Dia pasang muka. Mulai dari anak-anak saudaranya Lea dan Rakel pasang muka tidak seperti biasanya. Sampai Laban pasang muka tidak seperti biasanya, tidak lagi ramah. Nah, dibaca sama Tuhan, pulang kamu, sudah saatnya kamu pulang. Akhirnya Laban, maksud saya Yakub, kumpulkan istrinya Rakel sama Lea. Aku melihat papamu kok sekarang begini, dan Tuhan suruh kita pulang, begini-begini dan sebagainya. Akhirnya anaknya juga, anaknya Laban, Rakel dan Lea merasakan. Akhirnya mereka pergi, tidak pamit tadinya, tapi itu dikejar, balik, akhirnya bertengkar, ya.
tentu habis diusir itu ya susah hatinya. Udah gitu harus ngadepi kakaknya Esau. Ya. Di Kanaan ada Esau. Nah, dia berdoa, bergumul. Malah dibikin pincang. Udah begitu istrinya mati. Itu kan seperti penderitaan Roma pasal 8 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian Yakub itu tetap teguh. Namanya Yakub itu ya menunjuk kepada zaman Roh Kudus, dia tetap penuh Roh Kudus. Sampai akhirnya dipermuliakan di Mesir oleh Yusuf. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kita ini adalah orang Kristen yang mendapatkan kemurahan hidup pada akhir zaman, berada di Indonesia, negeri yang dipilih Tuhan. Kita dididik lewat MP3 13 tahun masuk hierarki ya 5, 6, 8, 1, 7, 70, 490. Ada juga hierarki yang kedua. Dan kita mendengar bahwa panen raya itu sudah terlaksana. Yang dipanen itu miliatan orang-orang yang diambil dari neraka dan orang-orang yang dimenangkan di muka bumi yang nanti sebentar lagi akan kita lihat ya. Kita masuk hari raya Pondok Daun. Namun demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita tetap sabar, kita tetap teguh ya. Tadi saya kaget juga. Lagi lagu terakhirnya kok menyatu dengan salib ya. Piye to ki ujuk-ujuk tahun 2023 tanggal 8 Januari menyatu dengan salib, berarti cocok karo pemberitaan firman Tuhan ya. Harusnya kan happy ya toh, menyatu dengan salib. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Berarti kalau kita tuh pengen menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, kita haruslah tetap dalam posisi sebagai domba-domba sembelihan. Artinya hidup kita tuh tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah untuk apa? Untuk disembelih, layak disembelih di bait Allah. Daripada disembelih tukang sate. Ya. Kan lebih baik disembelih di bait Allah menjadi korban. Nah sekarang itu semuanya tidak ada. Artinya kita menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Ujiannya 9 penderitaan salib. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena pengantin perempuan mempelai anak domba itu cuma 1. Ya. Kemudian kalau keluarga kerajaan itu banyak. Kemudian kalau rakyat, warga kerajaan, rakyat itu banyak banget. Rakyat Indonesia hampir 200 juta. Rakyatnya RRC, rakyatnya India miliatan. Tapi istrinya Presiden Indonesia ya cuma 1. Istrinya Presiden RRC 1. Istrinya Presiden Rusia 1. Rakyatnya wakeh banget. Keluarganya ya banyak tapi tetap bisa dihitung. Tapi rakyatnya bisa ratusan juta, bisa miliatan. Nah kita mau masuk yang mana? Bapak Ibu kasih Tuhan. Kiranya kita diberikan kekuatan untuk tetap sabar dan teguh. Sekalipun kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan yang punya nilai sama dengan anak domba Allah yang dilahirkan di Migdal Eder di gua ya, yang kemudian disembelih di Bukit Golgota. Kita akan pujikan satu pujian. Yesaya 5:23.